Ya, selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vicky Asyanto dengan NIM 11 2021 197 dengan pembimbing Dr. Ekarini Arya Setiani, SPOP kandungan. Hari ini saya akan membahas mengenai hemoragi antarpartum. Hemoragi antarpartum merupakan pendarahan yang terjadi di atas usia gestasi 20 minggu sebelum persalinan berlangsung. Biasanya ini kasus darurat dan disebabkan oleh plasenta previa dan solusio plasenta, tetapi dapat disebabkan juga oleh lesi lokal vagina dan cervix. Biasanya dapat terjadi pendarahan masif. Ini ciri-cirinya kalau terjadi pendarahan masif. Kalau misalnya terjadi pendarahan masif, maka segera memanggil bantuan, pasang oksigen, pasang 2 jalur intravena bersama dikasih infus RL dan larutan garam fisiologis, kemudian koloid hingga darah tersedia. Kemudian cek darah perifer lengkap, golongan darah D-dimer, screening pembekuan darah dan elektrolit. Dilakukan USG, DPL dan pembekuan darah apabila diduga solusio plasenta. Jika HB kurang dari 10 gram per desiliter, maka segera transfusi darah. Pertahankan konsentrasi HB-nya lebih dari sama dengan 8 mg per del. Pasang kateter untuk mengawasi urin keluar. Cek selalu tanda vital ibu dan janin dengan CTG. Yang saya akan bahas yaitu plasenta previa, di mana plasenta berimplantasi pada segmen bawah uteri sehingga menutupi sebagian hingga seluruh ostium uteri internum. Dia merupakan penyebab paling banyak pada kasus pendarahan antarpartum. Karena ukuran uterus semakin besar, plasenta berpindah, maka perlu USG juga. Jangan melakukan pemeriksaan dalam karena pada plasenta previa pendarahan akan semakin banyak jika dilakukan. Plasenta previa bagi 4 yaitu totalis atau komplit, di mana menutupi ostium uteri internum, parsialis menutupi sebagian ostium uteri internum, marginalis tapi plasenta berada di pinggir ostium uteri internum, letak rendah dia berada di segmen bawah di bawah rahim, di mana tepi bawah pada jarak 2 cm dari ostium uteri internum. Ini grade 1 sampai 4 tapi jarang dipakai. Biasanya dipakai yang atas, yang berat itu grade 3, 4, 1, 2 itu grade ringan. Plasenta previa di mana normal plasentanya seperti ini. Kalau marginal itu dapat dilihat dia di tepi, kalau menutupi sebagian dia itu parsial, kalau menutupi seluruhnya itu total. Kalau letak rendah dia 2 cm di atasnya marginal. Faktor predisposisinya seperti kehamilan, usia lanjut atau multiparitas atau sesiosis sebelumnya. Diagnosisnya itu dari pendawaran warna merah segar tanpa rasa nyeri, awalnya sedikit lalu berhenti sendiri, kemudian akan berulang tanpa sebab jelas dan lebih banyak seperti mengalir. Biasa dimulai dari trimester kedua ke atas. Nggak ada kontraksi uterus, shock. Pada kehamilan lanjut, bagian bawah janin tidak masuk pintu atas panggul. Umumnya kondisi janin normal atau terjadi kawat janin. Dia sulit didiagnosis, oleh karena itu perlu dilakukan USG. Tata laksana umum biasa tidak dianjurkan pemeriksaan dalam, spekula untuk menentukan sumber pendarahan, perbaiki kekurangan cairan. Jika lakukan penilaian jumlah pendarahan banyak dan berlangsung, persiapkan seksi sesarian tanpa memperhitungkan usia kehamilan. Jika pendarahan sedikit dan janin hidup tetapi prematur, pertimbangkan terapi eksperimental. Terapi konservatifnya agar janin tidak terlahir prematur dan supaya diagnosis dilakukan dengan non-invasif. Syarat terapi eksploitatifnya seperti kehamilan preterm dengan pendarahan dikit yang kemudian berhenti dengan atau pengobatan profilatik, belum ada tanda infartu, padanya umum ibu cukup baik, janin masih hidup dan kondisi janin baik. Tata laksana khususnya dia diberikan MgSO4 4 gram intravena, kemudian nifedipin 3 kali 20 mg per hari. Dia biasa dikombinasikan dengan betametason 12 mg intravena untuk pematangan paru janin. Dia kemudian perbaiki anemia dengan sulfasferosus. Pastikan terjadinya sarana transfusi. Jika pendarahan
berhenti dan waktu untuk mencapai 37 minggu masih lama, ibu dapat dirawat jalan dengan pesan segera kembali ke rumah sakit jika terjadi pendarahan. Terapi aktifnya dilakukan ketika usia kehamilan cukup bulan, janin mati, atau menderita anomali. Pada pendarahan aktif dan banyak, segera dilakukan terapi aktif tanpa memandang usia kehamilan. Jika terdapat plasenta letak rendah dan perdarahan sangat sedikit, maka dilakukan pemecahan selaput, ketuban, dan persalinan pervagina masih dimungkinkan. Jika tidak, lakukan seksio sesarea. Jika persalinan dilakukan dengan seksio sesarea dan terjadi pendarahan dari tempat plasenta, harus dilakukan penjahitan, kemudian pasang infus oksitosin 10 unitin 500 ml cairan intravena dengan kecepatan 60 tetes per menit. Jika pendarahan terjadi pasca salin, segera lakukan penanganan yang sesuai seperti ligasi arteri dan histerektomi. Sekarang saya membahas komplikasinya seperti kelainan letak janin, kelahiran prematur, pendarahan pasca persalinan. Sekarang saya akan membahas solusio plasenta, di mana terlepasnya plasenta sebagian atau seluruhnya dari implantasi yang normal sebelum waktunya bayi lahir. Dia lebih bahaya dibandingkan plasenta previa karena dapat menyebabkan hipoksia janin dan mengurangi sirkulasi utero plasenta. Ya, biasanya pendarahannya banyak, bisa keluar ke vagina dan dapat juga tersembunyi. Dibagi menjadi 3, yaitu ruptur sinus marginalis, hanya tepi plasenta yang lepas, parsialis, terlepas lebih luar, totalis, di mana seluruh permukaan maternal lepas. Ya, kalau berdasarkan berat atau tidaknya menjadi 3, yaitu ringan, sedang, berat. Yang dilihat itu terlepasnya berapa persen dan darah yang keluarnya. Dan biasanya kalau yang sedang dan berat itu sudah gejala sudah mulai ada, dan kalau yang berat kondisi umum sudah mulai buruk seperti shock, perut nyeri. Dapat dilihat yang ini bagian normal. Kalau misalnya tidak normal, seperti terjadi di pendarahan internal, kemudian akhirnya terjadi pendarahan eksternal. Ini faktor predisposisinya seperti usia dan varietas ibu tinggi, hipertensi, ramnion, abnormalitas janin. Gejala klinisnya yaitu pendarahan berwarna merah tua, nyeri perut, uterus tegang terus-menerus. Ini dapat dilihat cara diagnosisnya, ada yang dari tanda klinis, habis itu diagnosis definitifnya, ini dari USG-nya. Kalau dokter itu hanya membantu menegakkan diagnosis, MRI itu tidak pas dilakukan karena waktunya agak lama. Tata laksananya, kasus ini tidak boleh ditata laksana pada vaskes dasar, harus dirujuk ke vaskes yang lebih lengkap. Jika terjadi pendarahan hebat dengan tanda awal shock pada ibu, lakukan persalinan segera. Kalau bukan serviks lengkap, maka persalinan dengan ekstraksi vakum. Jika pembukaan serviks belum lengkap, lakukan persalinan dengan seksio sesarea. Habis itu waspada dengan pendarahan pasca salin. Jika pendarahan ringan atau sedang, belum ada tanda shock, dilihat DJJ-nya. Kalau DJJ normal, lakukan seksio sesarea. DJJ tidak terdengar namun nadi tekanan ibu normal, pertimbangkan persalinan pervagina. DJJ tidak terdengar dan nadi dan tekanan ibu bermasalah, coba pecahkan ketuban dengan kokar. Jika kontraksi jelek, diberikan oksitosis. Jika serviks kenyar, tebal, dan tertutup, lakukan seksio sesarea. PJJ abnormal, lakukan persalinan pervaginam segera, atau kalau tidak bisa, seksio sesarea. Ini tata laksananya bisa dilakukan ujian pengukuran darah sederhana. Ini cara-caranya. Komplikasinya ada anemia, shock hipovolemik, gangguan pemompan darah, gagal ginjal. Habis itu ada sindrom Sheehan, di mana setelah shock berlangsung lama teratasi, namun telah menyebabkan iskemia, nekrosis, adenohipofisis. Habis itu ada kematian janin, kelahiran prematur, kematian perinatal, perinopasi.